Jadi tadi pertama mensyukuri, yang kedua komitmen, yang ketiga kita time management yang bagus, lalu membuat skala prioritas. Ya, skala prioritas yang memang logis, yang tolerable buat diri kita gitu kan. Dan yang kelima, jangan lupa siapkan waktu juga untuk me time. That's it. Dan saya melihat banyak juga yang bisa survive, yang bisa bertahan dan selesai gitu kan, lulus gitu kan. Dan setelah mereka lulus, wow, aku tidak menyangka aku melewati ini semua gitu. Ya? Nah itu sebenarnya self appreciation. Oh, saya tambahkan lagi ya, tadi self reward. Yang nomor 7, networking, Mbak. Network, benar. Jejaring. Kan ketemu sama sesama professionals, ya kan, di kelas gitu kan, di tempat kuliah. Oh, ternyata si Pak itu kerja di sini. Oh, si Ibu ini berjualan ini gitu. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, ternyata kalau misalnya kita lihat gitu ya dari beberapa data, banyak juga masyarakat Indonesia yang berkuliah sambil bekerja dan juga sudah berkeluarga. Rasanya ini menjadi hal yang cukup unik gitu ya, karena ada beberapa peran yang harus dilakukan dan juga tanggung jawab yang harus dipenuhi. Gimana caranya supaya ketiga pos ini bisa dijalankan dengan baik? Hari ini kita akan membahasnya dalam topik K3, yaitu kuliah, kerja, dan keluarga dalam podcast Smart Career bersama dengan Mbak Vivit Argradini. Hai Mbak Vivit. Halo Mbak Audrey. Aduh, seger banget senyumnya hari ini. Harus tetap glowing. Glowing. Kata anak sekarang gitu kan, glowing. Stunning ya. Oke, hari ini kita membahas tentang topik yang cukup unik gitu ya, Mbak Vivit, karena mungkin kita dapat satu peran aja tuh cukup besar bebannya gitu. Kali ini kita akan mengulik gitu ya teman-teman yang mungkin punya 3 peran, yaitu sebagai mahasiswa gitu ya, fokus pada kuliah, terus juga bekerja gitu ya, ya mungkin sebagai karyawan gitu ya, staff, dan juga keluarga, mungkin jadi kepala keluarga atau mungkin ibu gitu ya. Ini menjadi tantangan yang cukup berat, tapi mungkin Mbak Vivit, mungkin dari segi dosen dulu nih ya, melihat fenomena ini banyak nggak sih terjadi? Duh, ini intinya sih gini, mensyukuri kesempatan. Ya, karena tidak semua orang diberikan kesempatan menjalani 3 peran itu. Jadi ketika ada di hadapan kita nih, kita memutuskan untuk kuliah karena mungkin SMA waktu itu langsung bekerja, SMK langsung bekerja gitu kan, atau ada yang baru ambil D3 belum menyelesaikan S1. Ada juga yang sudah dapat S1 lalu ada keinginan untuk menggali potensi lagi gitu kan, lalu dia kuliah lagi lah S2. Tapi apapun tingkatannya, mau SMA, SMK, kuliah S1, lulus D3, kuliah S1, atau S1, kuliah S2, bahwa ada peran tambahan. Ya kan? Waduh, udah kerja, tanggung jawabnya banyak. Sudah itu berkeluarga gitu kan, tadi mungkin ada yang udah punya anak, atau ada yang sedang mengalami LDR, ya kan, suaminya long distance relationship gitu ya. Jadi suaminya mungkin ada di luar kota atau istrinya di luar kota gitu. Ketambahan lagi ya, mesti mengerjakan paper ya, ada PR, belum lagi presentasi kelompok, mencocokkan nih jadwal. Itu yang PR ya. Ya kan? Bener nggak? Maksudnya kalau kerja itu kan ya Senin sampai Jumat katakanlah, dari pagi sampai sore. Terus kerja kelompoknya kapan dong? Ambil waktunya di mana dong gitu. Nah, oke, sebelum kita mengarah ke sana nih Mbak Audrey, yang pertama, kita adalah orang terpilih nih untuk menjalani 3 peran itu. Jadi yang pertama kita syukuri dulu. Yang kedua kita bulat tekadkan hati bahwa kita berkomitmen. Itu penting. Karena kita harus menyelesaikan apa yang kita sudah mulai. Karena banyak case-nya yang kuliah ya, ini biasanya yang paling banyak dikorbankan ya. Jadi sudah masuk semester 1, 2, terus meneruskan ke 3, terus seterusnya kok kayaknya berat ya ternyata, aku cuti dulu deh gitu. Atau malah kayaknya nggak sanggup deh. Nanti aja kalau ternyata memang bisa dapat pekerjaan yang lebih
tanda kutip mungkin lebih santai katakanlah gitu ya. Jadi udahlah kuliahnya stop dulu. Nah, disadari bahwa butuh komitmen, Mbak Audrey ya, komitmen bahwa aku harus menyelesaikan apa yang aku mulai. Aku harus pandai-pandai mengatur waktu gitu ya. Jadi pertama tadi mensyukuri bahwa kita adalah orang terpilih. Yang kedua, kita memiliki komitmen untuk menyelesaikan apa yang kita mulai, ya kan? Lalu yang ketiga, kita memang ada waktu yang kita harus persiapkan buat manajemen waktu sebaik mungkin. Ya, ada waktu yang memang oke, kalau maaf banget kalau pas lagi hari Minggu jam sekian ada waktu untuk keluarga nih gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya mau belajar bareng kan karena belajar bareng itu juga sebenarnya cara untuk memotivasi, Mbak. Ya kan, bahwa aku nggak sendiri nih ternyata, ada juga yang seperti aku gitu ya. Ada juga yang menjalani peran yang sama. Ya keluarga, ya juga di kantor punya tanggung jawab, ya kuliah juga. Rasanya kita mendapat dukungan gitu. Ya kan, jadi atur waktu dengan baik, time management. Lalu yang keempat memang skala prioritas, Mbak. Berhubungan dengan tadi yang poin ketiga, time management. Jadi rajin membuat skala prioritas. Pagi-pagi atau malam gitu ya. Kalau saya senang pagi-pagi, karena kalau sudah malam misalnya, karena saya juga pernah mengalami, Mbak, tadi 3 peran itu. Ya, jadi ini bukan teori gitu kan. Mbak Vivit, ini pengalaman. Mbak Vivit belum pernah ngerasain. Aku mengalami loh gitu ya. Dan memang itu tantangan. Berat pasti. Ya kan. Aduh, satu aja sudah ya kerja aja kan dengan pressure gitu kan, dengan tadi tanda kutip tuntutan dari kantor pas segala macam itu juga udah berat gitu ya. Terus keluarga, anak waktu itu masih kecil-kecil, butuh perhatian segala macam. 2, ini tambah lagi, kok cari problem amat gitu ya. Kok rajin banget nambahin masalah gitu ya. Enggak kok, banyak Mbak Audrey. Sekarang banyak sekali kampus-kampus ya yang memberikan kesempatan untuk karyawan ya, untuk professionals katakanlah meneruskan S1-nya. Mungkin tadi SMK langsung kerja, SMA langsung kerja, belum sempat lulus nih. Banyak sekali. Dan banyak sekali program-program yang bagus dan menunjang pekerjaannya dia. Jadi tidak mengganggu gitu ya. Tidak mengganggu karena ada juga kelas-kelas yang online ya. Dan waktunya kita bisa prioritaskan tadi itu. Jadi tadi pertama mensyukuri, yang kedua komitmen, yang ketiga kita time management yang bagus, lalu membuat skala prioritas. Ya, skala prioritas yang memang logis, yang tolerable buat diri kita gitu kan. Dan yang kelima, jangan lupa siapkan waktu juga untuk me time, Mbak. That's it. Benar ya, karena perannya itu benar-benar berat gitu. Jangan sampai kita melupakan diri kita sendiri yang paling berharga ya, Mbak. Persis. Jadi point me time, mau misalnya ngajak nonton kan belum tentu semua teman-teman sama selera filmnya misalnya. Gak apa-apa kok, 2 jam udah nikmati. Nikmati aja di bioskop gitu ya, sambil pesan popcorn gitu kan, minum yang kita seneng gitu ya. Kita bisa betul-betul memiliki jeda dari semua kerutinitasan yang yang betul-betul kayaknya tight sekali gitu. Tapi itu bisa, Mbak. Kebetulan karena saya juga pengampu di beberapa beberapa kampus menjadi dosen gitu kan, dan kelas karyawan juga banyak. Dan saya melihat banyak juga yang bisa survive. Yang bisa bertahan dan selesai gitu kan, lulus gitu kan. Dan setelah mereka lulus, wow, aku tidak menyangka aku melewati ini semua gitu. Nah itu sebenarnya self appreciation. Jadi ada 6 tuh sebenarnya. Ya, dari yang 5 tadi yang terakhir kan kita me time, yang ke-6 kita self appreciation, kita self reward, kita memaknai diri lebih berharga. Bahwa saya bisa. Jadi penghargaan atas diri itu, pencapaian atas diri itu justru yang terbesar adalah dari kita gitu. Kita merasa bahwa yes, I can do it.
wah aku bisa gitu, bahwa nantinya misalnya di kantor dapat penghargaan dari atasan gitu kan, lalu nanti dapat penghargaan lagi yang lain nih, penghargaan misalnya gini, tadinya lulus SMK, lulus SMA, ya dinilainya sekian gitu kan, sudah lulus S1 loh sekarang, ada peningkatan gitu, jadi itu juga berdampak, itu juga memberi apa namanya pengalaman pasti, nilai karena tambah, ya? nilai tambah, karena jangan salah loh. Oh, saya tambahkan lagi ya, tadi self reward yang nomor 7, banyak banget ini 7 poin. Poin ke-7 apa? Networking, Mbak. Network, benar. Jejaring, kan ketemu sama sesama professionals, ya kan, di kelas gitu kan, di tempat kuliah. Oh ternyata si Pak itu kerja di sini, oh si Ibu ini berjualan ini gitu. Jadi lingkungan kita saling apa ya menguatkan, dan itu bernilai, Mbak. Mahal itu gitu. Networking is a king, yes, a king. Juara itu ya. Jadi kita bolehlah punya ilmu, kita bolehlah punya kecakapan. Tapi kalau kita tidak punya jejaring yang baik, ya udah di situ aja stuck gitu. Tapi kalau kita bisa lebih berkembang, itu memberi dampak yang bagus. Jadi balik lagi kerja, ya kan, punya keluarga, lalu kuliah, bagaimana ngaturnya? Pasti di awal-awal ada proses adaptasi. Berat ya. Apa sih Mbak Audrey? Ya, proses adaptasi, mencoba untuk menyelaraskan, mengharmonisasikan gitu kan. Seperti musik gitu kan. Kalau musik sendiri-sendiri pasti akan ngak-ngek-ngok, nggak enak. Tapi ketika itu ada konduktornya gitu kan, oh yang bass bunyi, nanti pianonya bunyi, saksofonnya bunyi, terus ada yang mengkonduktor gitu ya, itu menjadi satu harmonisasi, gitu. Nah, kita mencoba untuk menjadi konduktor. Tentu konduktor yang utama adalah yang Maha Kuasa ya. Kita minta restu ridho lah gitu, kita diberkati segala macam, bahwa keputusan yang saya ambil sudah saya niatkan dan saya jalani dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran, bukan keterpaksaan gitu kan. Kalau jalannya terpaksa juga repot. Berat ya. Ya nanti jadi isinya mengeluh gitu kan, terus merasa jadi tidak bersyukur tadi. Padahal kita adalah orang yang terpilih bisa menjalani 3 peran itu. Nggak banyak ya. Oh, nggak banyak. Benar. Jadi bahwa kita memulai sesuatu, ya kita mengakhirinya juga dengan manis. Jadi kalau misalnya nih para professionals, mungkin ada yang sudah mulai gitu, tekun saja. Berkomunikasilah dengan manis ya, dengan sesama teman-teman kuliah, berkomunikasi dengan pihak kampus mungkin administrasinya, dengan dosen gitu ya, dengan cara yang baik, yang sopan gitu. Pasti dibantu kok. Iya, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Kendala pasti adalah di tengah-tengah semester, mau ujian dan segala macam. Tapi yakin bahwa banyak yang survive, banyak yang berhasil menjalani 3K tadi itu. Ya, jadi yuk, mungkin ada yang lagi mikir-mikir, waktunya kayaknya nggak ada deh untuk lanjut kuliah. Kuliah lagi nggak ya? Kuliah lagi nggak ya? Sementara kebutuhan industri semakin kompleks. Ya kan, kebutuhan atau demand dari kantor juga semakin tinggi gitu kan. Aku harus menambah nih kecakapan. Go. Mari kuliah. Jangan ragu lagi. Bisa kok Bisa gitu. dong, Ya saya sambil menyemangati nih. Iya. Aduh, langsung disemangatin Mbak Vivit nih sebagai dosen ya. Tapi masih memang banyak dari kita yang mungkin meragukan gitu ya. Kadang meragukan diri sendirinya. Kira-kira sanggup nggak bisa sih nggak ya? Iya, itu mungkin selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa mungkin last statement gitu ya, yang bisa meyakinkan gitu bahwa sebenarnya diri kita itu bisa gitu, untuk melalui berbagai macam peran yang kita jalani, yang kita sudah pilih. Persis. Jadi yang belum sebenarnya kita merenung sebelum memutuskan. Kita merenung dulu sebelum memutuskan. Lalu ketika kita sudah putuskan, kita janji pada diri bahwa aku bisa. Ya, biasanya kita journaling lah. Ya, hari ini aku dapat tugas ini. Hari ini aku dapat assignment dari atasan gini-gini. Oh, anak perlu didampingi
ngerjain PR gini. Dibuat aja. Okay. Lalu kita buat tadi timeline waktu, kapan kita bisa mendampingi, kapan kita kerja kelompok, kapan kita membuat presentasi dari atasan gitu. Dan jangan lupa tadi kan me time. Harus zen living supaya tetap waras ya gitu. Di tengah rutinitas. Yang pasti semoga podcast kali ini juga menginspirasi kita gitu ya. Karena Mbak Vivit pun sudah pernah menjalani gitu ya, dan akhirnya juga sampai garis finish. Jadi yang masih ragu-ragu mungkin untuk mengambil peran baru, jangan ragu gitu ya. Yakinkan dulu dan renungkan dulu dan yakini bahwa kita semua bisa kalau kita punya kefokusan dan komitmen yang tinggi. Kalau begitu, terima kasih Mbak Vivit. Sama-sama Mbak Audrey. Ketemu di episode lainnya, dan juga small listeners jangan lupa dengarkan podcast ini kembali gitu ya di YouTube kami di Radio Smart FM, atau mungkin episode-episode lain bersama Mbak Vivit, ataupun di Spotify, karena di Spotify juga sudah ada visualnya. Jadi silakan langsung ke search bar-nya, ketik Radio Smart FM atau Smart Inspiration untuk mendapatkan inspirasi lain dari Smart FM. Waktunya kan pamit, small listeners, sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Bye. Bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.